sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik dalam penerapan perwalian pembatasan plastik sekali pakai ini Mas, khususnya di Kota Kediri? Belum semuanya ini melakukan uh, dari regulasi perwali ini seperti itu. Contohnya di kampus saya itu masih belum, kantinnya masih menggunakan sedotan, lalu menggunakan styrofoam dan juga kantong kresek. Tuh, ayo rek bawa tumbler, bawa tote bag, bawa wadah makan gitu. Sampai saya itu dikenal dengan manusia bawa tumbler. Lalu apa yang diharapkan untuk Kota Kediri ke depannya untuk Mas Chandra sendiri? Pastinya ya, Kota Kediri ingin menjadi kota yang bebas plastik. Itu Pastinya. harapan paling besar saya itu dari Forum Kaliberantas itu. Lalu juga tidak ada solusi palsu. Halo Ekotoners, balik lagi di podcast Ekoton dan apa kabar sungaimu hari ini? Saya Alif dan hari ini kita akan membahas mengenai peraturan plastik sekali pakai yang ada di Indonesia, khususnya ada di Kota Kediri. Karena hal ini cukup menjadi perhatian ya teman-teman, karena di Indonesia pada tahun 2021 kita pernah menduduki top 3 di dunia penghasil sampah plastik terbesar. Dan hari ini aku nggak sendiri pastinya. Kali ini aku ditemani oleh tamu yang sangat jauh nih teman-teman, kurang lebih 2 jam perjalanan, yaitu Mas Chandra dari Kediri. Mungkin bisa dikenali Mas. Halo, aku Chandra dari Forum Kaliberantas Kediri. Ya, Mas Chandra ini salah satu aktivis ya kalau bisa dibilang Ya. bisa. Salah satu aktivis yang dari Kediri teman-teman. Dan mungkin gak usah lama-lama ya, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu kalau boleh tahu nih Mas Chan, seberapa parah sih plastik yang ada di Kota Kediri itu? Oke, kita lihat dari perairan dulu ya. Jadi Kota Kediri itu dilewati oleh Sungai Berantas, dan Sungai Berantas ini sangat penting untuk kebutuhan harian masyarakat, irigasi, juga pariwisata. Nah, di Kota Kediri sendiri itu memiliki tempat wisata yang sangat nyaman sekali gitu di bantaran sungai. Nah, namun mirisnya itu banyak pelaku usaha dan pengunjung itu masih banyak membuang sampah sembarangan ke bantarannya, ke sungainya, dan itu akan merusak juga ekosistem sungai, juga pemandangan juga seperti itu. Lalu di bagian darat, alhamdulillah Kota Kediri ini udah baik, udah bagus, udah tidak ada sampah bercecer lagi. Namun perlunya kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya. Dan di TPA sendiri, nah ini TPA Kota Kediri ini sangat unik karena berdekatan dengan Gunung Klotok, yang dimana sekarang TPA-nya itu setinggi 1/4-nya dari Gunung Klotok, teman-teman. Dan itu ketika musim kemarau itu banyak lalatnya, dan kalau musim hujan itu baunya sangat menyengat sekali seperti itu. Apakah kebetulan Kediri itu punya peraturan Mas untuk membatasi plastik sekali pakai, atau saat ini masih belum ada? Oh, Atau sudah, gimana? sudah. Kota Kediri memiliki peraturan wali kota nomor 30 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai. Dan itu udah disahkan pada tahun? Sudah disahkan 2023. pada tahun 2023 tanggal 27 Juli kemarin. Berarti udah jalan berarti ya? Ya, untuk sudah saat jalan. ini. Nah, itu apa yang melatar belakangi Forum Kaliberantas bersama pegiat lingkungan lainnya di Kota Kediri untuk mendorong perwali pembatas plastik sekali pakai itu sendiri, Mas? Jadi ini mulai dari keresahan diri sendiri ya, karena plastik ini sudah banyak ditemukan di mana-mana, sampahnya terurainya sangat lama, dan juga kita itu memiliki hak untuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan bersih. Jadi kita itu ingin mewujudkan hal itu dengan terwujudnya perwali ini. Dan juga Indonesia itu sudah berkomitmen untuk mengakhiri era plastik melalui Global Plastic Treaty, teman. Benar, berarti kan itu tadi kan ada, pastinya ada tahapan-tahapannya Iya, sih Mas ya. ada. Nah, mungkin bisa ini enggak sih Mas di-share mungkin yang tahapan apa saja sih yang mungkin bisa dapat ditiru komunitas atau pegiat lingkungan yang lain dalam mendorong daerahnya untuk supaya peraturan pembatasan plastik sekali pakai ini ada di daerah teman-teman yang mungkin belum menjalankan itu.
Ya, jadi ada 3 pilar yang kita pakai ya. Kita belajar dari Ecotone. Yang pertama read, ya. Pilar itu namanya read. Jadi research, education, sama advocacy. Iya. Nah, research itu berdasarkan partisipatif masyarakat, lalu edukasi kepada masyarakat, advokasi ke pemerintah, juga melibatkan jurnalis ya. Nah, di sini kita melakukan riset nih selama bulan Juni itu di 17 supermarket dan 5 tempat makan. Pastinya juga ada TPA. Nah, kita meriset untuk seberapa banyak sih penggunaan kantong plastik yang mereka gunakan setiap harinya. Dan banyak sekali ternyata, ada 30-an ribu lebih kantong plastik yang mereka gunakan setiap harinya. Dan di TPA sendiri itu ada 140 ton sampah perharinya yang masuk ke TPA seperti itu. Dan untuk edukasinya, kita edukasi masif kepada masyarakat ya. Kalau dari forum ini kepada anak-anak muda nih, kita sering memposting edukasi lewat Instagram, lewat WhatsApp seperti itu. Dan pastinya kita masuk ke kampus juga, edukasi door to door langsung gitu. Ayo Rek, bawa tumbler, bawa tote bag, bawa wadah makan gitu. Sampai saya itu dikenal dengan manusia bawa tumbler. Gitu. Manusia tumbler. Ya, manusia tumbler, benar. Jadi saya itu dikenal tumblernya gitu, bukan orangnya. Berarti kalau tumbler berarti Bang Chandra. Ah, ya berarti. betul. Lalu juga advokasi, kita kirim surat ya setelah kita Kirim riset, kita tulis surat permohonan audiensi kepada pemerintah Kota Kediri. Kita mengirimkan surat ke sana dan alhamdulillah direspon baik oleh pemerintah seperti itu. Berarti pemerintah sendiri itu merespon baik ya mengenai. Boleh tahu nggak sih Mas isi dari surat itu tadi itu apa aja yang mau dibahas bareng sama pemerintah itu kira-kira? Nah, itu tentang penelitian kita, riset itulah tadi, tentang penggunaan kantong plastiknya, lalu ada sampah yang di TPA itu tadi, dan juga data-data pendukung plastik, pencemaran plastik yang ada di Indonesia seperti itu. Dan merekomendasikan adanya perwali ini untuk mengurangi polusi plastik yang ada di Kota Kediri seperti itu. Lalu adakah intervensi dari pihak luar dalam mendorong perwalian pembatasan plastik sekali pakai ini, Mas? Ada. Itu dari Bu Endang ya, itu Yayasan Hijau dan Mandiri. Jadi ketika ada momen Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023, itu Pak Wali itu datang ke suatu kelurahan dan Bu Endang ini menyampaikan nih, perlunya ada peraturan wali kota tentang pembatasan plastik sekali pakai. Dan alhamdulillahnya di note oleh Pak Wali tanggal 22 bulan Maret tahun 2023. Baru ini berarti ya? Iya, baru ini. Terus saya menunggu hasilnya. Ini kan masuk ke koran ya, Radar Kediri gitu. Kita menunggu hasilnya, mana nih kok belum ada tanda-tanda bahwa regulasi ini mau dibikin gitu. Nah, itu akhirnya kita melakukan riset dan itu mengajukan ke Pemkot, kirim surat ke Pemkot itu tadi. Untuk respon masyarakat sendiri, Mas, setelah diterapkan perwali pembatasan plastik sekali pakai ini gimana, Mas? Respon dari masyarakat? Pastinya ada pro kontra ya, karena ini juga menyangkut tentang profit dari masyarakat yang jualan pakai, mungkin awalnya dari styrofoam terus beralih, awalnya pakai kantong resek terus jadi bawa tote bag ataupun pakai kantong kertas seperti itu. Tapi bagusnya di Perwali ini itu kan ada masa edukasi ya. Edukasi ke masyarakat selama 60 hari. Oh, berarti berarti ada trial gitu ya? Ya, ada. Ada trial. Ada 60 hari 60 dan di Perwali itu di lampiran terakhir itu ada solusi alternatif penggantinya. Jadi pemerintah itu nggak cuma mengeluarkan peraturan, tapi juga kita memberikan solusi apa aja. Misalnya nih, kalau kantong plastik ganti tote bag, terus bisa pakai kantong kertas, lalu juga sedotan pakai sedotan yang stainless, bambu. Tempat makan yang styrofoam awalnya itu jadi bisa pakai kertas, bisa bawa sendiri seperti itu.
untuk sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik dalam penerapan perwalian pembatasan plastik sekali pakai ini Mas, khususnya di Kota Kediri? Bisa dikatakan cukup baik karena di situ ada ruang lingkup ya untuk pembatasan plastik sekali pakai ini, namun tidak belum semuanya ini melakukan dari regulasi perwali ini seperti itu. Contohnya di kampus saya itu masih belum, kantinnya masih menggunakan sedotan, lalu menggunakan styrofoam dan juga kantong kresek seperti itu. Berarti masih ada beberapa tempat yang masih belum menjalankan perwali itu tadi berarti Mas? Iya, mungkin bisa saja mereka masih proses ya. Oh iya. Masih proses kan. Oke, mungkin ada nggak sih Mas hal-hal yang kiranya perlu dievaluasi untuk memperbaiki tata kelola sampah yang ada di Kediri? Kan tadi kan Mas Andra kan udah nge-share bilang kalau sampah yang di Kediri itu tempatnya apa di dekat Gunung Klothok ya. Nah, dan itu pun udah seperempat dari gunung itu tadi kan. Nah, mungkin ada nggak perlu yang hal dievaluasi mungkin selain itu gitu, selain permasalahan sampah yang ada di TPA itu tadi? Jadi kita ada sih bagian reduce-nya, pengurangan plastiknya. Jadi di perwali ini kan cuma ada 3 nih, masih ada 3. Yang pertama styrofoam, sedotan, sama kantong kresek. Nah, setelah mungkin berjalannya 1 atau 2 tahun, itu bisa ditambahkan jenis plastik sekali pakai yang lainnya, seperti gelas plastik, lalu botol plastik, karena banyak juga kafe, resto-resto di Kota Kediri itu memang masih menggunakan gelas plastik gitu. Padahal dalam kondisi sepi pun mereka bisa menghasilkan gelas plastik 2-3 karung. Bagaimana kalau dalam kondisi rame bisa berpuluhan karung seperti itu? Bisa rame banget ya, Iya. karung-karungnya ya. Lalu selain masalah lingkungan mengenai plastik kan pasti kan kita sudah sendiri kita kan udah tahu kalau plastik itu pasti akan mencemari lingkungan. Nah, mungkin selain plastik Mas, apakah ada yang akan disuarakan lagi oleh komunitas dan untuk pemerintah di Kota Kediri selain plastik? Masih tentang plastik ini kali. Masih Tentang plastik tapi di beda daerah. Di tempat kelahiran saya di Kabupaten Kediri. Nah, Kabupaten Kediri ini belum ada peraturan bupati tentang pembatasan plastik sekali pakai. Nah, ini masih merancang strateginya agar advokasi kita itu langsung bisa didengarkan oleh pemerintah seperti itu. Lalu apa yang diharapkan untuk Kota Kediri ke depannya untuk Mas Andra sendiri harapannya? Pastinya ya Kota Kediri ingin menjadi kota yang bebas plastik. Itu harapan paling besar saya itu dari Forum Kaliberantas itu. Lalu juga tidak ada solusi palsu yang dipakai pemerintah. Contohnya kayak insinerator, lalu ada RDF dan PLTSA. Dan Kota Kediri ini bisa mewujudkan itu semua dengan perbanyak kampung zero waste. Kampung zero waste. Berarti sampai saat ini di Kediri itu masih belum ada kampung zero waste? Sudah ada. Satu, itu ada di Kelurahan Tempurjo. Dan perlu diperbanyak lagi. Dan juga itu, refill store. Refill store ini penting ya teman-teman. Jadi ketika ada refill store, maka kita kembali ke zaman dahulu. Bahwa ada dari rumah, kita ngisi, pulang. Jadi guna ulang itu adanya. Bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Benar. Yang terakhir, pesan Mas Chandra untuk anak-anak muda ataupun masyarakat supaya bisa menyuarakan lagi tentang perubahan lingkungan lah. Jadi kan saat ini kan kita tahu kan lingkungan kan semakin kesini kan masyarakat kan semakin semena-mena gitu kan. Memanfaatkan lingkungan tuh nggak dipikir kedepannya bakal kayak gimana. Nah, itu pesan dan harapan untuk anak-anak muda lah dari Mas Chandra. Ya, anak muda dan untuk masyarakat ya. Sekarang banyak sekali pengusaha nih. Nah, pengusaha itu jangan hanya memikirkan profit, namun ada 3P, yaitu profit, people, dan planet. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan untungnya aja. Dan bagi anak muda ini jangan apatis terhadap lingkungan. Kita harus peka terhadap lingkungan. Kita harus tahu permasalahan yang ada di dalam rumah sendiri, lalu melangkah keluar. Jadi kita harus peka. Itu sangat penting sekali ya, karena
kita yang mewarisi bumi ini gitu. Kalau kita semena-mena, nggak peka terhadap lingkungan, apatis dengan lingkungan, maka kasihan kita di masa mendatang, lalu juga anak cucu kita seperti itu. Dan tentunya kita kan nggak ingin ya tinggal di tempat yang kotor, tidak sehat. Lalu kita apa tega sih kalau anak cucu kita nanti gitu harus menerima resiko yang kita perbuat saat ini gitu. Mereka harus menanggung semuanya yang dimana sekarang semakin panas, krisis air, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman harus peka terhadap lingkungan dan jangan apatis terhadap isu lingkungan. Boleh. Jadi ya mungkin itu yang bisa aku sama Mas Chandra sampaikan pada podcast kali ini, dan semoga penonton apa ya bilangnya, ya penonton ekotoners lainnya bisa untuk terus mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dan ya, thank you, see you.